Saya Dini Manik, saya Twin Flame Healer, saya Past Life Coach, saya medium, saya membuka jasa bengkel hati, memperbaiki trauma, mental yang hancur, agar kalian bisa merecovery kesejahteraan, kesehatan mental kalian. Kenapa saya buat video ini? Karena sudah masuk lagi siklus. Jadi kalau 5 tahun yang lalu kalian itu ditinggalkan, yakinlah bahwa orang yang meninggalkan kalian akan mendapat perlakuan yang sama dari orang lain. Bisa dibilang karma dari memperlakukan keadaan kalian yang kalian dizolimi. Tapi sebenarnya kalian juga membayar karma pada saat kalian disakiti. Kalian membayar karma dari leluhur kalian. Beberapa orang tidak percaya soal inkarnasi. Saya nggak peduli. Kalau kalian punya pengulangan siklus dari mulai kecil, misalnya sedih terus, kecewa terus, trauma karena dipukulin sama orang tuanya atau diperlakukan ada hal-hal yang kurang berkenan di masa kecil sehingga Anda mempunyai ketakutan atau kepahitan atau kebencian mendalam, maka itu akan menjadi siklus Anda. Anda akan dihadirkan oleh orang-orang yang memperlakukan Anda sama seperti itu. Tidak semua orang mendapatkan pengulangan siklus. Contohnya, saya pakai contohnya diri saya sendiri aja ya. Saya mengalami pengulangan siklus dari buyut saya, di mana pada saat itu masih masa penjajahan Belanda, nenek saya jatuh cinta pada seorang menir Belanda, seorang pegawai di pabrik gula di Jatiroto. Nah, kemudian tidak mendapatkan persetujuan untuk menikah oleh pendeta dari Belanda. Jadi di sini kalau Indonesia zaman itu kalau clerknya atau pegawai dari Belanda itu ingin menikahi gadis Indonesia harus izin kan. Nah, tidak mendapatkan kemudahan untuk mendampingi atau meminang nenek saya yang saat itu sudah hamil. Kemudian malah kakek saya, buyut saya ini dipulangkan ke Belanda. Tidak pernah ketemu lagi dengan nenek saya, nenek buyut saya. Nah, itu menyisakan kepahitan karena zaman dahulu anak itu menjadi anak yang lahir tanpa bapak. Jatuhnya di nenek saya. Nah, nenek saya mukanya muka bule, tinggal di kampung tanpa bapak, sehingga menjadi cemoohan orang-orang kampung. Nah, hal itu berulang di anak cucunya. Dalam hidup ini kita sering dihadapkan pada kasus-kasus yang kita tidak mengerti. Kenapa ibu kita itu sama kita kejam? Kenapa nenek kita itu sama kita kejam? Nah, ternyata trauma masa kecil mereka lah yang membuat seperti itu. Nah, kita karena diperlakukan tidak baik oleh orang tua atau dari keluarga yang mempunyai trauma, nah kita membawa bibit trauma itu. Banyak orang tua yang kalau menghajar anaknya itu tega banget, dipecutin benar-benar sampai digebukin benar-benar. Nah, itu ada kepahitan-kepahitan dari orang tua yang diturunkan kepada anak. Itu yang harus diputus siklusnya, dibayar karmanya. Prosesi seperti ini untuk pemutusan siklus
kita perlu bertemu dengan sejatinya diri kita. Sejatinya diri kita nyarinya gimana? Ada siklus yang harus kita putus, yang kita hanya bisa melakukannya setelah kita bertemu dengan kembaran jiwa kita. Tidak semua orang perlu menemukan kembaran jiwa kita, yang oleh orang Jawa dibilang kakang kawah adik ari-ari, atau yang orang bule ngomong itu adalah twin flame. Penyesatan dari twin flame adalah kita bertemu dengan orang lain yang ibarat kata saya ya, misalnya saya itu energi dari nenek buyut saya dipertemukan lagi oleh kakek buyut saya di suami kedua saya. Jadi twin flame adalah prosesi di mana kita diinkarnasi oleh leluhur kita. Bisa leluhur yang kita kenal atau bisa leluhur yang tidak kita kenal. Jadi contohnya nenek saya menikah dengan orang Indonesia dengan mempunyai anak dari si bule ini. Nah, kemudian didatangkanlah di dalam kehidupan saya pengulangan siklusnya, di mana si suami kedua itu bule. Nah, kayak gitu. Itu bisa jadi karma, bisa jadi pengulangan siklus. Kalau karma itu terlihat ada rantainya. Pada saat kita memejamkan mata, pasangan kita dengan kita dilihat apakah ada tali atau rantai. Kalau tali itu pengulangan siklus, kalau rantai itu karma. Jadi jangan khawatir kalau karma, hadapi saja, terima saja, bayar saja. Karena karma baik untuk pertumbuhan iman kita melekat kepada Tuhan. Pengulangan siklus ini harus berhenti sampai di kita, karena ini menurun sampai ke anak cucu kita. Sehingga kitalah yang harus berkorban untuk menghentikan siklus ini dengan cara kita berdiam diri, bertemu dengan sejatinya diri kita. Dengan cara apa? Kita memandang, bayangkan antara dirimu dengan orang yang engkau cintai tapi menyakitimu, itu ada tali atau rantai. Putuskan. Kemudian lihat di belakangnya pasangan ada siapa. Kebanyakan itu bentuknya aneh-aneh. Nah, itu adalah roh-roh dari yang mau balas dendam atau butuh untuk penuntasan masalah yang belum selesai. Tuntaskan, cerita, minta mereka cerita. Ada yang hal-hal yang tersembunyi yang harus kita bantu. Nenek dan nenek buyut ya, kalau saya mengumpamakan nenek buyut. Nenek buyut saya zaman dahulu tersiksa. Nah, itu harus diambil, dicabut pisaunya, rantainya, lukanya harus sembuh. Jadi secara gaib itu kelihatan nanti. Nah, dengan cara melakukan hal seperti ini dan kita menyembuhkan dengan cahaya Tuhan. Semua dari semuanya ini kita harus pakai iman kita kepada Tuhan. Ada cahaya yang harus kita ambil dari langit untuk membantu menyembuhkan. 1, nenek buyut kita. 2, diri kita sendiri. 3, orang-orang yang menyakiti kita, itu traumanya ada. Kita yang bantu menyembuhkan, kita yang terzolimi, tapi kita yang harus membantu menyembuhkan. Itulah yang disebut cinta twin flame. Tidak harus jadian, tapi menuntaskan yang belum selesai di masa lalu. Banyak orang tersesat di cinta twin flame. Mereka merasa ini adalah untuk gerakan dunia. Duniamu nak, bukan dunia secara luas. Urus dirimu sendiri dulu, sembuh dulu. Mana mungkin kamu bekerja untuk dunia kalau engkau belum sembuh. Dengan mengenal Tuhanmu, engkau mengenal dirimu. Dengan mengenal dirimu, engkau mengenal Tuhanmu. Itulah dunia. Semoga bisa dipahami. Rahayu, rahayu, rahayu.